Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para pemirsa yang ada di manapun. Pada kali ini mari kita tonton bareng-bareng yaitu kabar terkini yaitu dari Bapak Amin Rais. Ini sangat luar biasa, sangat menghebohkan, viral. Seperti apa? Langsung kita tonton bareng-bareng. Ya ini jalan tanpa arah dan tujuan. Sementara ketemu sama saya, pagi hari ini jam 7 persis. Rencana saya berangkat dinas, ketemu sama masnya. Jadi sementara saya amankan, sementara saya ajak, ini nanti saya mandikan. Tapi katanya nggak mau mandi. Seger dong habis mandi? Udah berapa lama nggak mandi? Gibran, si manusia celaka, dan adiknya Kaisang dalam akun Fufufafa dibedah oleh netizen, maka keluarga Mulyono sudah tidak punya nilai lagi di mata bangsa Indonesia. Betapa anak-anak Mulyono ternyata sampah masyarakat tanpa faedah. Mulyono alias Jokowi adalah manusia toksik, manusia beracun, telah meracuni sebagian anak bangsa lewat sandiwara politiknya yang penuh dengan kebohongan, kejulasan, tipu-tipu tanpa henti. Cucungok apa Gibran? Satu kata buat Mbah Amin, utekmu bosok. Jokowi memiliki sebuah bunker atau bunker rahasia di kediaman pribadinya. Saya cenderung percaya. Seorang yang punya uang triliunan rupiah atau miliaran dolar tidak mungkin disimpan di bank-bank dalam negeri. Apalagi kalau uang itu uang haram, bisa katakan tadi, akan mudah dilacak oleh aparat pemerintah seperti PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan. Antara lain tugas PPATK adalah mencegah dan memberantas tindak pencucian uang, serta mengawasi pihak-pihak yang wajib melaporkan transaksi keuangan. Saudaraku sebangsa setanah air, pemerintahan Prabowo akan usai pada 20 Oktober 2029, masih 4 tahun lebih. Tetapi baik sekali bila ada sementara anak bangsa, ada yang mulai memikirkan secara serius siapa kiranya yang bisa dijagokan sebagai presiden pasca pemerintahan Prabowo Subianto. Nah, nama Wapres sengaja tidak saya sebut karena saya yakin bagi kebanyakan orang dia hanyalah anak haram konstitusi dan menjadi beban belaka bagi Prabowo. Bahkan kekuasaan Prabowo menjadi tidak berkah gara-gara si Wapres yang kurang ilmu, kurang pengalaman, dan bermoral negatif dan destruktif, bahkan predator. Jokowi dan para bolodupanya, para penjilat yang hidup dari rezeki haram. Saudaraku sebangsa tanah air yang saya cintai, judul video pendek ini adalah Jokowi atau Jokowi harus segera dicekal. Saudaraku, demonstrasi Indonesia darurat yang meledak di Jakarta hari Kamis 22 Agustus kemarin, saya yakin telah menggetarkan syaraf bangsa Indonesia. Durasi demo cukup lama, dari pagi sampai malam. Pesan formalnya cukup sederhana, melawan total kemauan busuk DPR yang ingin mementahkan putusan MK. Padahal putusan MK nomor 60/PUU/22/Romawi/2024 sangat bagus karena membuat aturan buat pilkada lebih demokratis, di samping ketentuan umum buat cagup, cagup, dan wali kota harus sudah berusia 30 tahun pada hari pendaftaran mereka. Nah, saya melihat demonstrasi besar-besaran itu sebagai ekspresi opini rakyat yang dijamin sepenuhnya oleh Undang-Undang Dasar dan oleh Undang-Undang juga telah meledak di Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya. Sesungguhnya bangsa Indonesia sudah rindu menyaksikan kapan para pemuda, mahasiswa, dan buruh menggalang kekuatan politik untuk menjewer
rezim zalim dan tolol pimpinan Jokowi yang ternyata berujung akhir pada kebangkrutan negara kita. Nah, demo dahsyat yang terjadi di depan gedung DPR MPR Senayan benar-benar mengharukan, membanggakan, bahkan membahagiakan rakyat Indonesia. Sekalipun Joko Widodo sudah menebang pilar-pilar demokrasi, mengacak-acak konstitusi, dan dengan arogansinya atau kejumawaannya telah berperilaku seperti gangster penghancur kehidupan moral, politik, ekonomi, dan moral bangsa, tetapi bangsa Indonesia itu masih cukup sehat, cerdas, dan berani untuk bersama-sama merobohkan Jokowi dan para bolodupanya, para penjilat yang hidup dari rezeki haram. Saudara-saudaraku, sebangsa air yang saya cintai, bila melihat intensitas dan keseriusan rakyat kita untuk segera merobohkan rezim yang telah melahirkan barisan buto cakil dan telah menggadaikan masa depan bangsa kita ke asing, tegasnya ke kelompok mafia Taipan Cukong, maka kita semua harus bersyukur bahwa kehancuran Jokowi dan keluarganya insya Allah tinggal sebentar lagi. Jokowi telah menjadi musuh besar nomor 1 buat bangsa Indonesia. Mungkin saja Jokowi yang makin bingung dan gelap mata dan tuli telinganya sedang menyiapkan strategi kehancuran Indonesia. Seorang yang berwatak durjana bisa merencanakan politik bumi hangus Indonesia. Kita semua harus waspada dan hati-hati menghadapi teman kita Joko Widodo ini ya. Nah, saya mengusulkan supaya Jokowi dan anak-anak serta menantunya segera dicekal. Maksud saya dicegah untuk lari ke luar negeri karena mereka mungkin akan mengamankan dirinya dari amukan sosial politik rakyat Indonesia. Maka keluarga Jokowi sudah mati perasaannya, yang saya takut lagi. Jadi ini betul-betul pesan saya sebagai anak bangsa. Kita ini anak bangsa semuanya hidup dalam tumpukan derita, sementara keluarga Jokowi hidup dalam tumpukan kemewahan dan tumpukan kemunafikan. Nah, dalam peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 38 tahun 2021, pada prinsipnya seorang warga negara Indonesia yang berbuat kejahatan harus dicegah pergi ke luar negeri. Misal dengan merampas paspor oknum penjahat itu, dan juga Ditjen Imigrasi bisa mengeluarkan surat pencegahan dan penangkalan bagi setiap warga negara yang tersangkut perkara kriminal. Jadi instansi yang bisa mengusulkan pencekalan itu adalah Menkeu, Kejaksaan Agung, KPK, Badan Narkotika Nasional, ataupun pimpinan instansi yang mempunyai kewenangan pencekalan. Sesungguhnya rakyat Indonesia lebih berhak meminta Ditjen Imigrasi untuk meminta pencekalan, maksudnya pencegahan bagi siapapun yang sedang menghancurkan bangsa Indonesia. Nah, karena itu saya berpendapat Jokowi lebih dari pantas untuk segera dicekal, karena di tangannya negara kita telah dibawa Jokowi ke arah anarkisme. Jadi untuk menghentikan ini, saya mengimbau supaya tidak usah tunggu waktu terlalu lama. Jokowi dicekal karena kita bisa mengantisipasi kalau dia merasa tidak aman di negerinya sendiri, dia akan bisa lari mencari suaka di mana lagi kalau bukan di Republik Rakyat Tiongkok, Republik Rakyat Cina. Jadi ini imbauan saya, saudara-saudaraku, insya Allah perjuangan dan kebenaran keadilan akan dibantu oleh Allah SWT yang Maha Esa Maha Kuasa. Kita nggak usah ragu-ragu, apalagi bimbang dan lain-lain. Mari kita bersatu padu, kita bawa insya Allah Presiden yang telah meruntuhkan negeri kita ini ke proses hukum yang adil seadil-adilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Prabowo jadi Presiden ke-8 Indonesia sudah 236 hari. Jadi kita sudah bisa memperkirakan sebagai Chief Eksekutif dan Panglima tertinggi, Pak Prabowo itu mau membawa kemana bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai bersama. Seorang sahabat saya mengatakan bahwa Pak Prabowo tidak mungkin berjalan sigap dan cepat
karena kakinya dijerat oleh Gibran Fufufafa sejak hari pertama Pak Prabowo dilantik sebagai Presiden 20 Oktober 2024. Sampai sekarang Fufufafa tetap menjadi musuh dalam selimut. Misi pokok si Gibran adalah bagaimana melemahkan Prabowo dari dalam. Buat saya ini sudah terang benderang, seterang sinar matahari di bulan Juli. Aku wis leren nang wis singsa pa wis ngombe aom neh wis ngerum wis. Betapa muaknya Kolonel itu terhadap Amin Rais. Kapan lemu meneng lemu gacor cangkemmu iki kapan to? Meneng kok gacor, lek kamu gacor iki meneng wis. Tek lek gacor iki wis. Iki aja edan jabatan. Ngerti ora? Lek rakyat Indonesia seneng karo awakmu, coba dhisik terpilih. Ndemu modelmu cangkemmu lek ngomongnya kaya ngono lho, memfitnah terus. Provokator, menjelek-jelekan orang. Ucapanmu yo elek. Atimu iki bosok, utekmu bosok, ngerti ora? Wis tak iki lek stroke iki sing gacor ae, ngerti ora? Entah nono mengko, mesti oleh balesane karo Gusti Allah. Ngerti ora? Pak Jokowi wis tindak Solo wis dadi presiden. Saiki wis ucek-ucek saiki Mas Gibran. Dadi wong tuwek aja edan jabatan, iki edan jabatan, ngerti ora? Wong wis tuwek, wajahmu wis bengkak-bengkak lho. Golek dalan surga, ngerti ora? Aja golek dalan neraka. Gumun kok keluargane kok ora isin to ndek bapak koyo ngene iki. Bayoh. Lha iki lek bapak pun wis tak taleni kok lambene tenan. Ya ini Oke, demikian tadi kabar dari seputaran Bapak Amin Rais. Semoga juga bisa menjadi hiburan untuk kita. Oke, sekian dulu perjumpaan kita pada acara ini. Semoga kita bisa bersama kembali dalam acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.